Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullati tasaaluna bihi wa raham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk mengantarkan manusia dari kegelapan atau kekafiran menuju cahaya atau keimanan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran menuju cahaya atau iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan syariat Islam untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Syariat Islam bukan dimaksudkan untuk menyusahkan manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Toha ayat 1-3, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, Wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj. Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Dengan demikian, ketentuan apapun dalam syariat Islam adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia, bukan untuk keburukan atau kesusahan manusia. Oleh karena itu, sikap seorang mukmin terhadap ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mendengar dan taat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim.
Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Allah SWT menciptakan tumbuhan, hewan, air, udara, dan lain-lain yang ada di bumi ini untuk kepentingan manusia. Sebagian dari ciptaan Allah SWT menjadi sumber makanan bagi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u wa katsiratu wa minha ta'kulun. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Allah SWT Maha pemberi rezeki kepada makhluknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Sebaliknya Allah SWT melarang manusia mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Makanan yang dihalalkan sudah jelas. Demikian juga makanan yang diharamkan juga sudah jelas. Allah SWT paling tahu apa yang terbaik bagi manusia. Allah Ta'ala mengharamkan segala yang buruk dan menghalalkan segala yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan jiwa manusia dengan dua potensi, yaitu potensi ketakwaan dan potensi kefasikan. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-10, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Orang-orang yang cenderung kepada kebaikan dan ketakwaan disebut memiliki jiwa yang suci, sedangkan orang-orang yang cenderung kepada keburukan dan kefasikan disebut memiliki jiwa yang kotor. Kesucian jiwa sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Makanan yang halal menyebabkan jiwa yang suci, yaitu condong kepada kebaikan. Sebaliknya, makanan yang haram menyebabkan jiwa yang kotor, yaitu condong kepada keburukan, condong kepada perbuatan keji dan mungkar, dan sulit menerima kebaikan atau kebenaran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168-169, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murkum bisu'i wal fakhsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Orang yang makan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT berarti ia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan syaitan pasti menyesatkan manusia dari kebenaran dan menyuruh manusia berbuat kemungkaran dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan sulit menerima ajakan kebenaran. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw kana aba'um la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?
Orang yang tidak dapat menerima kebenaran ini digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai orang yang tuli, bisu, dan buta. Wa mathalul ladzina kafaru kamathali ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bu'mun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang yang menyuruh orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Syaitan menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 38. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya semua yang aku anugerahkan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka, dan aku menciptakan hamba-hambaku itu cenderung kepada kebenaran. Kemudian datanglah kepada mereka syaitan-syaitan, lalu mereka menyesatkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka apa yang telah kuhalalkan bagi mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Makanan yang halal merupakan salah satu sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Makanan yang halal menyebabkan doa dan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, makanan yang haram menyebabkan doa dan ibadah tidak diterima dan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Dikisahkan suatu hari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dekat Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, berdiri seraya berkata, Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kiranya doaku dikabulkan. Maka Nabi SAW bersabda, Hai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Demi zat yang diri Muhammad ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah SWT selama 40 hari. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka api neraka lebih layak untuk melahapnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan Dia hanya menerima yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kaum mukmin dengan suruhan yang disampaikan kepada para rasul, yaitu yang terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang halal dan baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang bepergian jauh. Dia sangat dekil dan berdebu. Lalu mengangkat kedua tangannya, berdoa maksudnya, dan berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan memberi makanan kepada orang lain pun dengan makanannya haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kalau kita perhatikan hadis ini, orang yang diceritakan dalam hadis ini sebenarnya telah melakukan 3 hal yang merupakan faktor dikabulkannya doa. Yaitu pertama, dia sedang melakukan safar. Orang musafir doanya tidak akan tertolak. Yang kedua, menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Merasa butuh kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, yaitu dengan mengangkat tangan. Semua ini menjadi faktor sebetulnya dikabulkannya doa. Tapi apa yang terjadi?
doanya ternyata tidak dikabulkan oleh Allah SWT karena makanannya haram. Sekarang kita lihat salah satu contoh yang sangat menarik bagaimana komitmen sahabat Rasulullah SAW terhadap makanan halal ini. Kisah berikut ini menggambarkan betapa tingginya komitmen salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam hal makanan halal. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ayah beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berupa harta atau makanan, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari budak tersebut membawa suatu makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau, "Apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan tadi?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu balik bertanya, "Makanan itu dari mana?" Kemudian budak itu menceritakan bahwa dulu di zaman jahiliyah, budak pernah melakukan praktek perdukunan untuk seseorang yang datang kepadanya. Kemudian budak itu menerima imbalan atau hadiah dari praktek perdukunan itu. Padahal si budak mengaku tidak bisa melakukan praktek perdukunan itu. Artinya perbuatan dia adalah perbuatan penipuan. Dari perbuatan itu dia menerima upah, kemudian upah itu diberikan kepada Abu Bakar dalam bentuk makanan. Setelah mendengar pengakuan budaknya, Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memasukkan jari tangan ke dalam mulut beliau. Tujuannya untuk memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kisah ini menggambarkan betapa tingginya ketakwaan dan keimanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga anggota badannya dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Harusnya kita mencontoh sahabat seperti ini. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita memilih dan menyeleksi makanan yang halal saja yang masuk ke dalam perut kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala juga mengharamkan perbuatan buruk dan batil seperti korupsi, mencuri, menipu, riba, dan lain-lain. Semua ini dapat mengotori jiwa kita. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Oleh karena itu seharusnya kita menghindari perbuatan batil yang akan menimbulkan dosa dan mengotori jiwa kita dan keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berusaha menghindari makanan yang haram dan menghindari perbuatan yang batil, serta berusaha hanya makan makanan yang halal sehingga jiwa kita cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqwa haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan
wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.